Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video singkat ini, kelompok kami yang terdiri atas Rai Ayu Utami, Muhammad Irfan Jidni, dan juga Salsabila ingin menjelaskan mengenai gambaran tentang jurnal yang kami tulis yang berjudul Peran Pendidikan Karakter Islam dalam Edukasi Seksual Remaja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Masa remaja merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan pada masa remajalah seseorang mencari jati diri mereka. Pergaulan dan lingkungan pun menjadi penentu arah hidup seorang remaja. Tantangan terbesar para remaja saat ini ialah semakin tergerusnya moral di kalangan para remaja pada era globalisasi ini. Salah satunya adalah maraknya seks bebas di kalangan para remaja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, diketahui bahwa pengetahuan para remaja tentang kesehatan reproduksi remaja baru mencapai angka sekitar 57,1%, yang mana hal ini menandakan bahwa masih banyak remaja Indonesia yang belum memiliki pengetahuan reproduksi. Kondisi ini disinyalir karena topik tentang seks bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat tabu untuk dibicarakan pada anak. Dalam agama Islam, terdapat konsep tarbiyah jinsiyah yang merupakan salah satu upaya untuk mendidik hawa nafsu seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep tarbiyah jinsiyah diajari oleh keluarga sebelum sang anak dilepas ke sekolah maupun lingkungan. Rumusan masalah yang mencoba untuk dijawab dari penelitian ini adalah seberapa efektif pola pendidikan karakter anak yang sesuai tuntunan agama Islam mampu mencegah anak terjerumus dalam seks bebas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui beberapa jurnal dan artikel. Pendidikan seks sendiri merupakan pendidikan yang menjelaskan mengenai apa itu seks, fungsi biologis kelamin, dan juga kehamilan. Di situ juga dijelaskan mengenai akibat atau kemungkinan buruk yang dapat terjadi, dan diberikan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pendidikan seks sendiri pertama kali diperkenalkan di Swedia pada tahun 1926. Untuk di Indonesia sendiri, pendidikan seks pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 melalui seminar yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran di Universitas Pajajaran. Psikologi sosial Islam adalah suatu kajian yang menjelaskan mengenai keadaan atau sebab dari perilaku individu menurut pandangan Islam. Umat Islam sendiri lebih banyak menggunakan psikologis Barat dibanding psikologis Islam. Hal itu menjadi penyebab mengapa jiwa mereka merasa kosong. Perbedaan dari psikologis Barat dan psikologis Islam diantaranya, yang pertama, psikologis Barat berasal dari pengetahuan empiris, sedangkan psikologis Islam berasal dari wahyu Allah. Yang kedua, psikologis Barat menitik beratkan pada sehat dan tidak sehat, sementara psikologis Islam mengajak umat manusia untuk kembali pada Sang Pencipta. Seks bebas sendiri adalah suatu hubungan yang didasarkan atas dasar cinta tanpa adanya ikatan pernikahan. Selain itu, seks bebas juga dapat berakibat pada kehamilan dan juga aborsi. Yang berikutnya adalah faktor pendorong seseorang melakukan seks bebas. Yang pertama adalah merosotnya nilai agama. Agama merupakan pedoman seseorang dalam berperilaku. Ketika nilai agama dalam diri seseorang melemah, maka semakin mudah juga seseorang untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dari nilai dan norma sosial. Yang kedua adalah berkurangnya kepedulian masyarakat. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar membuat mudahnya terjadi perilaku menyimpang di daerah tersebut. Lingkungan yang kurang kepedulian dari masyarakat membuat pelaku penyimpangan merasa aman jika ingin melakukan kegiatan menyimpang. Yang ketiga adalah tuntutan gaya hidup. Gaya hidup memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Ketika gaya hidup seseorang sudah melekat dalam diri, maka sulit bagi seorang tersebut untuk melepas dari gaya kehidupannya.
Yang terakhir adalah tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku seks bebas. Tidak adanya sanksi membuat para pelaku seks bebas tidak merasa khawatir, karena tidak ada sanksi yang akan mengganggu mereka, baik itu sanksi hukum maupun sanksi sosial. Dalam konsep Islam, tarbiyah jinsiyah adalah upaya mendidik hawa nafsu. Hawa nafsu tidak dapat dimatikan, tetapi perlu diarahkan. Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan mulia, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual, meskipun tidak terperinci seperti ilmu-ilmu tentang seks di masa sekarang. Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi pendidikan seks dalam Islam. Dalam Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak, dan pendidikan seksual yang sehat merupakan hasil dari pendidikan akhlak yang berhasil. Dengan demikian, pendidikan seks harus berpedoman pada tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Adapun pendidikan dalam hubungannya dengan pendidikan seks adalah untuk memberikan pedoman perilaku yang dibolehkan dan yang dilarang. Secara umum, pendidikan seks dalam Islam dapat dijabarkan seperti berikut. Yang pertama adalah fase persiapan. Upaya persiapan ini dimulai semenjak anak belum balik atau belum mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki atau menstruasi bagi anak perempuan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah yang pertama, pemisahan tempat tidur antara anak dengan orang tua. Yang kedua, meminta izin untuk memasuki kamar orang tua mereka. Dan yang ketiga adalah bersuci. Yang berikutnya adalah fase remaja. Pada fase ini, hal-hal yang harus dilakukan oleh pendidik ataupun orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan khitan atau sunat bagi anak laki-laki. Yang kedua, memberikan informasi tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang penyimpangan-penyimpangan seksual. Dan yang terakhir adalah fase dewasa. Ketika anak memasuki fase dewasa, mereka memiliki kesiapan yang baik secara fisik maupun mental. Maka di fase ini sangat dianjurkan bagi anak untuk segera menikah. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Behaviorisme memfokuskan diri pada pola perilaku baru yang diulangi sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau membudaya. Teori behaviorisme mengkonsentrasikan pada kajian tentang perilaku yang nyata yang bisa diteliti dan diukur. Tokoh-tokoh utama dalam perkembangan teori behaviorisme yakni adalah Ivan Pavlov, Watson, Thorndike, dan B.F. Skinner. Teori belajar behavioristik Watson berangkat dari gagasan Ivan Pavlov. Watson mengemukakan bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional, cinta, dan kemarahan. Semua perilaku dibentuk melalui asosiasi stimulus respon dengan jalan pengkondisian. Eksperimen Watson yang populer ialah dengan melibatkan seorang anak dan tikus, di mana seorang anak yang di awalnya tidak takut dengan seekor tikus, dengan pengkondisian tertentu dapat berubah menjadi takut. Hal ini menunjukkan pengkondisian sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Rumah tangga adalah benteng akidah Islam. Benteng tersebut harus kuat dan dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Apabila salah satu tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka akan berpengaruh pada fungsi lainnya. Hal tersebut dapat terjadi pada ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu merupakan kiblat bagi anak-anaknya. Sifat anak tergantung dari pendidikan yang diberikan oleh keluarganya. Maka dari itu diperlukan konsep parenting yang baik agar setiap anak dapat memiliki sifat yang baik. Dengan ketakwaan orang tua pada Sang Pencipta, dengan mengikuti perintahnya, dan adanya kerjasama yang baik dari kedua belah pihak, maka akan tercipta anak-anak yang tumbuh dengan ketaatan dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harinya, orang tua terus berlatih agar terus melakukan perbuatan yang baik dan menghindari larangannya. Selain itu, orang tua juga harus mampu dalam memahami perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak, walaupun anak-anak berusaha menutupi apa yang sedang dialaminya. Dalam hal ini, psikologi Islam dapat menjadi jawaban bagi para orang tua dalam mempelajari sikap anak. Pada tahun 2003, seorang psikologi Islam asal Palestina menyatakan bahwa area perilaku manusia dalam psikologi Islam dibagi menjadi dua,
yaitu area perilaku yang dapat ia kuasai, seperti dapat berjalan, dapat berbicara, dan area yang menguasai manusia, yaitu suatu kejadian di luar peranan manusia. Semua itu terjadi atas ketentuan Allah. Orang tua memiliki peranan besar untuk membimbing anaknya agar dapat mengontrol apa yang mereka lakukan. Serta apabila anak mengalami kejadian di luar peranan manusia, maka orang tua harus menjelaskan secara perlahan bahwa semua itu adalah kehendak Allah, sehingga tumbuh jiwa Islami dalam hati anak. Terdapat 4 rancangan tentang perilaku manusia menurut Taqiyun An-Nabhani. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan suatu fitrah yang membuat manusia melakukan pemenuhan terhadap dirinya, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan istirahat, dan kebutuhan bernafas. Yang selanjutnya ada naluri. Potensi yang ada dalam diri manusia ini mendorong manusia untuk memiliki kecenderungan terhadap sesuatu atau perilaku. Yang ketiga adalah akal. Menurut An-Nabhani, akal adalah proses penginderaan terhadap fakta dan melalui panca indera menuju otak. Informasi yang diperoleh di otak dapat digunakan untuk menafsirkan suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah kolbu. Kolbu merupakan suatu tempat di mana manusia dapat melangsungkan proses dan berpikir dan merasakan suatu peristiwa. Apabila kolbu berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila kolbu itu rusak, maka proses berpikir pun akan menjadi rusak. Konsep pendidikan secara Islami atau tarbiyah Islamiyah mencoba untuk membantu para orang tua dalam memberikan pendidikan. Salah satu jenis tarbiyah Islamiyah adalah tarbiyah jinsiyah. Tarbiyah jinsiyah merupakan konsep Islam dalam mendidik nafsu syahwat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga ia menjadi nafsu yang dirahmati Allah. Perbedaan tarbiyah jinsiyah dengan pendidikan seks ala barat ialah tarbiyah jinsiyah pembelajarannya mengenai akhlak serta adab yang berlandaskan keimanan dan syariat, sedangkan pendidikan seks ala barat berfokus pada seksualitas sehat, seperti mencegah kehamilan, tidak aborsi, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ayub Syarifuddin dalam Nawangsari 2015. Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan, mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, akhlak, dan ibadah hanyalah merupakan hawa nafsu semata. Keterkaitan antara pendidikan akidah dengan pendidikan seks adalah dalam rangka memberikan kesadaran bahwa Tuhan memberikan bimbingan tentang kehidupan seks, serta mengadakan pengawasan yang sangat teliti terhadap pelanggaran dan memberikan hukuman setimpal yang adil. Kesadaran ini mempengaruhi perilaku seseorang, sebab semakin kuat kesadaran seseorang akan keberadaan Tuhan, akan semakin dikit pula keinginan untuk melakukan tindakan yang dilarang. Tarbiyah jinsiyah sendiri pun diawali dari keluarga sebelum anak tersebut diserahkan oleh keluarga pada sekolah maupun lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar anak memahami nilai yang dianutnya bagi kehidupannya maupun lingkungan sosialnya. Menurut teori belajar behavioristik mengatakan bahwa perubahan tingkah laku disebabkan oleh adanya stimulus dan juga respon. Dalam hal ini orang tua berperan sangat penting karena orang tua memberikan stimulus pada anak dan anak akan belajar dengan sendirinya. Respon atau hasilnya akan diketahui saat sang anak berusia 7 tahun. Masa 1 tahun sampai dengan usia 7 tahun adalah masa-masa penting. Maka dari itu, orang tua harus sangat berhati-hati. Seks bebas merupakan kenakalan remaja yang paling sering dilakukan pada saat ini. Di dalam Islam, pendidikan seks dijelaskan melalui tarbiyah jinsiyah. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Teori belajar behavioristik merupakan teori di mana orang tua memberikan stimulus pada anak dan hasilnya akan diperoleh pada saat sang anak berusia 7 tahun atau biasa disebut dengan respon.